Ya, salam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus. Salam. Apa kabar? Luar biasa karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Haleluya. Nah, puji nama Tuhan. Bersyukur saudara terkasih, saya melihat begitu semangat pemuji penyembah di tempat ini dengan luar biasa, penuh dengan urapan. Itu tanda-tandanya bahwa pemulihan akan terjadi di tempat ini, saudara. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita saudara mempersiapkan diri untuk menyambut Natal. Walaupun sebagian besar sudah banyak merayakan Natal, dan kami juga kemarin 13 sudah merayakan Natal, saudara terkasih. Nah, oleh karena itu, ya boleh saya sapa dengan selamat hari Natal. Amin. Haleluya. Nah, hari ini saudara, kita sama-sama belajar saya berbicara tentang berkaitan dengan hari Natal, saudara. Amin. Nah, firman Tuhan mari kita ambil, coba buka dari Lukas 1, saudara. Lukas 1 ayat 31 sampai 32. Hanya 2 ayat saja. Amin. Sudah ketemu? Amin. Mari kita baca secara bersama-sama dengan suara yang lantang, suara yang berwibawa, dan suara yang keras. Amin. 1, 2, 3 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia. 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Puji nama Tuhan. Saudara terkasih, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan di sini saudara terkasih di ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus. Dari judul atau tema firman Tuhan yang ingin saya bawakan hari ini saudara terkasih, kita ambil dari ayat ini, awal pengampunan. Katakan awal pengampunan. Dan kita saudara terkasih bahwa kita telah diampuni untuk mengampuni. Amin. Diampuni untuk mengampuni. Nah, di sini saudara terkasih, kalau saya bertanya saudara, kalau Yesus tidak lahir, apakah ada pengampunan? Tidak ada. Artinya kita tetap berada dalam lingkungan orang lingkup yang namanya dosa. Amin. Nah, di sini juga saudara terkasih, betapa mulianya hati seorang Maria, saudara. Dia tidak menolak, dia tidak membantah. Tetapi kalau kita baca teks ini, dia hanya di situ bingung, saudara terkasih. Makanya dia katakan kalau kita baca selanjutnya, dia bingung karena dia belum menikah. Dia masih anak gadis, saudara. Dia masih bertunangan dengan Yusuf. Bagaimana mungkin dia melahirkan seorang anak? Berbeda dengan kalau kita baca perikop sebelumnya, yaitu tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, di mana di sini saudara terkasih Zakaria dan Elisabet. Pada saat malaikat yang sama, malaikat Gabriel datang ke Zakaria, apa dikatakan saudara, bahwa engkau istri Elisabet akan melahirkan seorang anak. Apa responnya saudara terkasih? Dia tidak percaya. Karena saya sudah tua, kata dia seperti itu saudara. Dia tidak percaya. Sehingga apa saudara? Kalau kita tidak percaya kepada apa yang dikatakan oleh Bapa, oleh Yesus, yang terjadi apa? Pasti ada konsekuensinya. Sehingga apa terjadi saudara? Dia dikasih konsekuensi tidak bisa berbicara selama Yohanes Pembaptis ada dalam kandungan. Itu hukumannya karena dia tidak percaya. Berbeda dengan Maria. Maka kalau kita bertanya, kenapa Maria tidak dihukum? Tapi di sini Maria saudara terkasih, dia tidak percaya. Bukan dia tidak percaya, tetapi dia hanya bingung saudara. Karena dia masih gadis. Sehingga apa saudara terkasih? Buktinya kalau kita baca di ayat 38 dikatakan, coba ayat 38. Lukas 1 ayat 38. Apa dikatakan di situ? Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Artinya dia menerima setelah malaikat Gabriel menjelaskan kepada dia bahwa anak yang dikandungnya adalah anak yang kudus.
Sebagai apa? Juru selamat bagi semua manusia, saudara terkasih. Semua, bukan hanya kita, tetapi hanya sedikit yang terpilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Yang terpilih adalah yang dalam ruangan ini semua, saudara terkasih. Kita pantas berbahagia. Nah, di sini saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengampunan ini merupakan suatu hal yang sangat penting karena pengampunan ini merupakan suatu perintah. Namanya kalau perintah berarti harus dilaksanakan. Amin. Harus dilaksanakan. Makanya saya katakan tadi mengampuni untuk mengampuni, diampuni untuk mengampuni. Makanya di sini saudara terkasih, kita sangat berbahagia, kita sangat bersuka cita di bulan Desember ini adalah bulan sukacita bagi kita semua saudara terkasih, karena kita telah menyambut Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Dia lahir bagi saudara. Nah, pertanyaan, kalau saudara susah untuk mengampuni saudara, saya katakan Yesus belum lahir dalam diri kita saudara. Tetapi kalau kita membuka hati untuk mengampuni, bahwa Yesus yang telah lahir dalam hidup kita, itu yang mengarahkan, menguatkan kita. Amen. Pertanyaannya saudara, pengampunan lawan kebencian mana yang paling gampang? Ayo jujur, pengampunan mana yang lebih gampang, mengampuni sama membenci orang? Membenci, di mana-mana saya tanya pasti seperti itu saudara. Amin. Membenci karena apa? Membenci orang tidak perlu sekolah. Amin. Membenci orang tidak perlu artinya punya pengalaman. Tidak perlu. Siapapun bisa membenci orang saudara. Tetapi kalau ditanya pengampunan susah apa gampang? Susah saudara. Karena dalam pengampunan itu harus ada yang namanya pengorbanan. Amin. Dalam pengampunan itu harus kita melepaskan ego kita saudara terkasih. Dalam pengampunan ini harus ada harga yang harus dibayar. Seperti kita lihat Maria tadi saudara. Dia lakukan segala sesuatunya saudara terkasih karena dia bilang, aku ini adalah hamba. Dia berkorban di situ saudara terkasih, mengorbankan untuk apa? Supaya lahir yang namanya Yesus Kristus dari rahimnya saudara, untuk menyelamatkan semua umat manusia. Apa yang dilakukan oleh Yesus untuk menebus segala dosa-dosa kita saudara, dia digantung di kayu salib. Oleh darahnya yang kudus kita diselamatkan, kita dibebaskan, kita diampuni dari belenggu dosa saudara. Pengorbanan. Jadi itu yang membuat kita susah untuk mengampuni saudara, yaitu pengorbanan. Nah, oleh karena itu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kalau kita tidak mengampuni? Ada konsekuensinya saudara. Mari kita buka saudara ayatnya. Kalau kita tidak mengampuni, susah mengampuni orang. Matius 6 ayat 14. Coba. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Terus 15. Jelas? Jelas enggak? Jelas. Itulah konsekuensinya saudara. Kalau kita tidak mau mengampuni orang, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kita. Karena itu saudara terkasih, hak suatu mutlak yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Kalau kita sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat saya, berarti kita harus rela untuk mengampuni. Amin. Karena Dia sudah melakukan itu kepada saudara dan saya. Nah, apa saudara terkasih dampak yang kita dapatkan kalau kita mau mengampuni orang? Nah, di sini saudara, apa yang kita dapatkan? Jadi kita akan mengalami pemulihan dari kehidupan kita. Kita akan merasakan kedamaian, kita akan merasakan sukacita, kita akan merasakan kebebasan hati yang terbelenggu dan tidak terbelenggu dalam hidup kita saudara. Itu yang kita rasakan kalau mengampuni, artinya plong saudara terkasih. Memang nggak gampang. Itu saya bilang tadi, butuh namanya pengorbanan. Ya, kalau segala sesuatunya harus berkorban saudara terkasih. Nah, oleh karena itu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan cara apa kita melakukan? Datang kepada Tuhan itu dengan cara berdoa, penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan saudara terkasih, untuk mengubah hati kita yang pahit menjadi manis. Amin. Tuhan yang berikan kedamaian kepada kita saudara. Oleh karena itu saudara terkasih, kalau saya pribadi saudara terkasih, saya pribadi ditanya bagaimana trik yang saya lakukan supaya
bisa mengampuni orang? Ya karena memang saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, ya kadang namanya kita ya tidak tahu juga kita salahnya, ya dibenci orang gitu kan. Nah itu sering saya ngalami hal seperti itu. Kita kata-katawa seperti saya alami sama istri saudara. Kita habis berdoa, kita kata-katawa. Habis itu kita itu ternyata ada yang bilang, ada yang salah satu jemaat itu saudara pergi, artinya tidak biasanya seperti itu. Pergi dia habis doa langsung pulang. Kita kata-katawa pas saatnya ngumpul, dia bilang, "Kak, tahu nggak? Kalian sumber masalahnya," kata coba. Kita kata sumber masalahnya, padahal kita udah kata-katawa di situ saudara. Kita kaget. Akhirnya apa saudara terkasih? Masalahnya apa? Itu sumbernya karena apa? Makanya karena gosip saudara terkasih. Makanya kalau bisa, hindari namanya gosip. Kalau ada orang manggil, tahu nggak? Tahu nggak? Karena kan orang penasaran kan. Makanya dia kemarin hambanya Pak Isan Polo katakan iblis itu mencari partner. Makanya kalau iblis itu datang, tahu nggak? Pasti orang bilang, nyamper, nggak tahu. Apa sih? Pasti begitu saudara terkasih. Penasaran. Nah kalau seperti ini harus kita hindari saudara. Karena pasti kalau udah menggosip saudara sesuatu hal yang benar, yang tidak benar jadi dibenarkan saudara terkasih. Jadi pasti banyak ditambah-tambahin. Jadi hampir 2 minggu saudara terkasih baru ada rekonsiliasi. Saya jujur minta maaf dari mimbar langsung karena saya tidak tahu apa salahnya saudara. Nggak tahu apa yang kita yang diomongin, nggak tahu sama istri saudara terkasih. Akhirnya kita didiemin. Suami istri saudara. Nah, itu sama anak-anaknya. Itu pelayan juga. Pelayan mimbar juga. Itu gimana coba? Nah itu saudara. Jadi saya minta maaf dari mimbar. Walaupun 2 minggu mereka baru membuka hati saudara. Karena kita tidak tahu apa masalahnya. Sesuatu hal yang mereka bikin sakit hati karena omongan. Saya berkata tidak ada berkata yang seperti itu. Nah itulah gosip itu. Bisa ditambah-tambahin saudara. Sehingga yang tidak salah menjadi korban. Nah sering terjadi seperti itu. Makanya saudara terkasih walaupun terjadi. Kalau saya melakukan supaya bisa mengampuni dia saudara terkasih. Saya tidak terfokus kepada masalahnya, tetapi saya melihat ada wajah Bapa di dalam wajahnya saudara. Wajah Yesus di wajahnya. Karena Yesus sudah mengampuni saya, berarti saya juga harus mengampuni. Seperti itu saudara terkasih. Boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan kita melihat masalahnya. Memang tidak bisa dilupakan, tapi jangan itu masalah itu yang membuat kita tidak bisa mengampuni. Sering seperti itu. Masalah itu saudara terkasih kalau kita maksudnya membuka hati itu yang dikatakan tadi pengorbanan untuk melepaskan ego kita saudara. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus saudara bahwa kalau kita mengampuni terutama dalam menyambut tahun 2026 saudara. Dan kita harus lepaskan semua. Ya mungkin kita kalau orang Batak itu udah tradisinya saudara setiap tanggal 31 sebelum giring-giring makuling kata gitu ya. Nah, sebelum itu pasti minta maaf. Minta maaf semua, ada yang nangis-nangis saudara. Nah itu seperti terjadi seperti sering. Memang harus seperti itu supaya kita memasuki tahun yang baru dengan kekuatan sukacita yang baru. Artinya yang lama sudah berlalu, yang baru akan datang. Walaupun masuk tahun yang baru diulangi lagi kata saudara. Tapi saudara artinya kita sudah tahu kebenaran. Kita melakukan suatu kesalahan, kita minta ampun. Amin. Haleluya. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berbangga hati karena Allah kita, Yesus sudah lahir bagi diri kita saudara terkasih untuk menyelamatkan kita. Nah, oleh karena itu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, poin di ayat pertama ini saudara terkasih saya kasih poin sesungguhnya kau mengandung di sini saudara, ini penggenapan janji ilahi, janji Tuhan tentang keselamatan. Karena sebelumnya sudah dibuatkan dalam kitab Yesaya saudara. Amin. Yesaya 7:14. Mari coba. Yesaya 7:14 sudah dibuatkan saudara. Penggenapannya Lukas ini. Yesaya 7:14. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan menamakan dia Immanuel, artinya Tuhan menyertai kita. Sudah dibuatkan saudara. Penggenapannya dalam Lukas ini. Digenapi dalam Lukas ini saudara. Memang jaraknya ratusan tahun. Nah oleh karena itu saudara terkasih dalam nama Yesus, yang pertama bahwa inilah penggenapan janji Allah tentang keselamatan itu saudara, yaitu di ayat 31 tadi, yaitu lahir seorang lelaki yang bernama Yesus.
Nah, oleh karena itu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, inilah merupakan suatu langkah bagi kita. Setelah Yesus lahir menjadi juru selamat bagi kita, langkah bagi kita untuk memberitakan tentang Injil itu kepada semua orang. Beritakan kebaikan Yesus itu kepada semua orang. Jangan hanya kita menikmati diri sendiri, saudara terkasih. Amin. Itulah tugas kita. Jadi semua orang harus tahu Yesus itu siapa. Memang Yesus datang ke dunia kepada semua orang, saudara. Semua orang yang maksudnya orang saudara-saudara kita datang. Tapi Yesus menyatakan kebenaran, tidak semua menerima. Jadi yang menerima malah yang ada di tempat ini, saudara, itu sudah jelas pasti sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Nah, oleh karena itu saudara terkasih dalam nama Yesus, inilah penggenapan janji Allah bahwa Juru Selamat Yesus Kristus telah lahir di tengah-tengah kita untuk menyelamatkan kita dari yang namanya lumpur dosa, saudara. Itulah yang mengangkat kita, yaitu melalui pengorbanannya di kayu salib. Terus yang kedua, saudara, yang kedua di ayat 32 ini dikatakan ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Itu menjelaskan saudara identitas ilahi. Identitasnya bahwa dia akan menjadi besar. Dia akan disebut anak Allah. Ada juga banyak gelar Yesus ditulis dalam Alkitab. Coba kita buka Yesaya 9 ayat 5. Nah, di situ ada gelar Yesus, saudara terkasih. 9. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Apa dikatakan? Lambang ada di atas bahunya, terus dan namanya disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Itu namanya, saudara. Kalau dikatakan Raja Damai siapa? Yesus. Dikatakan Bapa yang kekal siapa? Yesus. Karena di dunia tidak ada Bapa yang kekal, saudara. Kita ada waktunya, amin. Oleh karena itu, selain Yesus identitas, itu nama. Jadi kita juga punya nama, punya identitas, saudara. Kalau kita mau merubah nama, harus ke pengadilan, ya kan? Mengubah nama. Tapi kadang kita bisa dengan gampang mengubah nama kita, saudara. Amin. Ada satu cerita seperti ini, saudara. Ini 3 orang Batak. Orang Batak, saudara, mereka memiliki kesempatan untuk berziarah atau ke tanah perjanjian. Nah, itu tahu kita orang Batak ya, Batak tembak langsung katanya, mau pas-pasan juga berani, yang penting ada kesempatan. Nah, itu kan. Akhirnya saudara terkasih, mereka memiliki kesempatan dengan uang yang pas-pasan, bahasa yang pas-pasan. Tapi mereka dikasih kesempatan berangkat. Jadi nama yang pertama, saudara terkasih, ya marga kita lebih biar gak ada sakit hati ya bang ya. Yang pertama, saudara, Yohanes Damanik. Itu yang pertama. Terus Petrus Pasaribu. Ya nggak tersinggung kan bang? kita ya. Terus Daud Sabala. Nah itu kan kita semua itu. Nah terus saudara terkasih, mereka memegang satu ayat firman Tuhan, bahwa Tuhan akan mencukupkan segala keperluanku. Karena mereka pas-pasan, saudara. Mereka pegang firman itu, saudara, sehingga mereka berangkat naik dari itu, saudara, akhirnya transit di Mesir, saudara. Transit di Mesir, mereka lihat, kok kering, kata gitu kan. Jadi mereka lapar, mereka haus. Jadi mereka tidak melihat di sekitar tidak ada yang jual. Akhirnya mereka bertiga ngumpul, saudara. Mereka masih percaya firman tadi, Tuhan akan memerlukan segala keperluanku, kata gitu kan. Akhirnya mereka melangkah, mereka hanya melihat suatu bumbungan yang besar, yaitu kubah masjid, saudara. Mereka hanya melihat itu. Mereka datang ke situ, mereka bisa berharap, bisa minum, bisa makan di situ, saudara. Akhirnya mereka datang bertiga. Sampai di itu ada yang menyambut, ya orang yang menjaga masjidnya, kita bilang ustaz lah gitu kan. Nah, terus nggak ada angin, nggak ada hujan, saudara. Majulah siapa tadi? Si Petrus Pasaribu kan? Majulah dia. Siapa namanya? Kata gitu. Nama saya Muhammad Al-Ghazali. Muslim. Oh ya, silakan Pak. Dipersilakan, Pak.
Jadi dari Petrus Pasarino tadi dari Mama Ghazali kan. Terus supaya bisa masuk yang satu juga ngikut. Datanglah si Daud segala tadi kan. Siapa namanya? Dikatakan apa? Pokoknya yang nama muslim diberikan Ramadan. Nah itu kan Ramadan kata dia kan. Dia silakan masuk, dipersilakan dulu, ada satu ruangan saudara. Tetapi si Yohanes Damani tadi saudara, dia masih tetap memegang firman tadi. Dan dia melangkah, siapa namanya? Yohanes Damani. Dia tetap. Dari mana? Dari Indonesia. Akhirnya apa saudara terkasih? Dia diarahkan ke salah satu ruangan, ya kan? Terus yang ini bingung, kenapa dia dipisahkan dengan kita? Jadi dia bingung, dibawa ke apa saudara? Tempat meja makan. Di situ udah lengkap makanan dan minuman saudara. Jadi Yohanes Damani dibawa ke sana. Jadi ada bilik saudara terkasih, mereka bisa melihat. Terus dihidangkanlah makan kepada Yohanes Damani tadi. Dia makan di situ saudara. Mereka hanya melihat saudara tadi. Kenapa kita nggak diajak makan? Mereka nggak tahu waktu itu puasa saudara. Nah, itu. Jadi kita harus berkibat. Jadi dengan sesuka hati mereka merubah nama mereka saudara. Itulah hukumannya. Jadi terjadi nggak firman itu? Tidak terjadi kan sama yang mereka berdua. Tetapi sama Yohanes Damani tadi terjadi. Mencukupkan segala keperluan untuk dia makan sebebasnya di situ saudara. Mereka hanya ngecek melihat saudara terkasih. Mereka tidak tahu waktu itu puasa. Jadi itu nama itu sangat penting saudara terkasih. Jadi bikin namanya, apalagi kita saudara terkasih ya satu ekor kaki 4 bikin itu saudara. Jadi jangan gampang merubah nama seperti itu. Jadi kita harus yakin. Berarti saudara, firman itu tetap berkuasa atas hidup kita. Kalau kita berkata Tuhan akan memerlukan segala keperluanku dalam keadaan situasi apapun kita harus tetap pegang firman itu supaya itu terjadi saudara terkasih. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari hargai, sayangi nama yang Tuhan tetapkan dengan nama kita. Itulah identitas kita yang amin. Amin. Oleh karena itu saudara terkasih, begitu juga dengan Yesus. Walaupun dikatakan dialah Raja Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, tetap satu pribadi yaitu Yesus Kristus mengarah dalam satu pribadi. Dia tidak pernah merubah nama, karena memang hanya nama Yesus yang artinya juru selamat. Amin. Ada yang nama di sini selain Yesus juru selamat? Ada. Hanya nama Yesus, Yeshua bahasa Ibrani, juru selamat. Jadi tidak tergantikan saudara. Amin. Oleh karena itu saudara terkasih, nama yang kita pegang, yang kita miliki saat ini, itu nama yang sangat penuh dengan kuasa. Amin. Jangan gampang berubah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan karena untuk menyenangkan diri kita sendiri. Sekali Yesus, terus apa saudara? Nah itu bisa ditunda dalam hati kita saudara. Jadi kita harus tetap percaya. Nah di sini saudara terkasih bahwa di ayat 32 ini bahwa di sini menunjukkan identitas ilahi saudara. Makanya dia akan menjadi yang besar. Artinya kalau kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat, Bapa kita akan menjadi Bapa yang besar. Amin. Dan kita juga ikut besar. Besar apa? Bukan besar badan saudara. Besar artinya pengetahuan kita akan firman Tuhan. Dan karena itu saudara, kalau Bapak kita itu ganteng, kita juga ganteng. Nggak mungkin cantik, nggak bisa juga saudara terkasih. Jadi apa yang jadi diri yang ada dalam dirinya, kalau kita terhubung, kalau kita melekat kepada dia, apa yang ada dalam dia itu ada dalam diri kita. Karena dia tinggal dalam diri kita saudara. Amin. Nah oleh karena itu saudara, kalau kita tidak bisa mengampuni, saya katakan bahwa Yesus tidak lahir dalam diri saudara. Tapi kalau saudara melepaskan pengampunan, saya percaya saudara, karena Yesus sudah melakukan hal itu, berarti kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah oleh karena itu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga saudara, itu sebagai respon iman dan ketaatan. Di ayat di 38 tadi dikatakan di situ saudara, ayat 38 kata Maria, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dia menerima. Dia sadar bahwa dia adalah hamba Tuhan. Kita semua adalah hamba Tuhan. Yang setuju katakan amin. 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 Kita semua hamba Tuhan saudara. Saya saudara hamba Tuhan. Bukan artinya kalau ada embel-embelnya PDP itu hamba. Enggak, semua kita hamba Tuhan. Cuman artinya apa? Yang membedakan itu saudara terkasih, yang ada sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan
oleh yang bukan pejabat. Dan itu kan, itu doang yang membedakan. Jadi fungsinya ada yang membedakan fungsi. Tapi jangan berkecil hati kepada hamba Tuhan saudara bahwa hamba Tuhan yang besar atau yang terkenal. Jangan kita berkecil hati, kita sama. Serupa saudara. Ya kadang seperti itu saudara terkasih. Jadi oleh karena itu kita harus merespon segala sesuatunya dengan iman. Tentu membawa ketaatan dalam kehidupan kita. Nah kalau kita taat saudara terkasih, ya saya percaya bahwa sesuatu hal yang luar biasa, buah daripada ketaatan kita pasti akan kita terima. Memang itu tidak gampang saudara. Untuk taat itu tidak gampang. Pasti kalau kita disuruh untuk melakukan sesuatu, ya pasti ada sedikitnya timbul suatu pemberontakan. Tapi kadang kita sudah maksudnya membantah dulu, tapi tetap melakukan, itu masih baik saudara, masih bagus. Nggak mau tapi dilakukan, nah, itu masih bagus. Tapi yang itu yang tidak mau, benar-benar nggak mau, nah itu yang harus bertobat. Amin. Oleh karena itu saudara, kita keluarga-keluarga, suami istri sini saudara terkasih, harus buka yang namanya itu pengampunan antara suami istri, antara orang tua dengan anak, antara kita sesama kita di tempat ini saudara terkasih. Bukan pengampunan saudara. Tidak ada artinya kita untuk menyimpan akar pahit. Tidak ada artinya bagi kita untuk menyimpan kebencian, hal-hal yang tidak benar Tuhan yang orang lakukan kepada kita. Memang tidak gampang, tapi firman Tuhan katakan kita harus berkorban. Amin. Kita harus berkorban. Nah, oleh karena itu saudara terkasih dalam nama Yesus, sekali lagi saya katakan, kalau kita tidak mau mengampuni, ada konsekuensinya yang kita lakukan, yang kita terima. Bapa juga tidak akan mengampuni kita. Amin. Ini bagaimana saudara terkasih? Bapak ibu atau suami istri yang ada di sini bisa tetap bersama itu karena apa? Ya, karena apa? Ada pengampunan, ada kasih. Ya kan? Ada kasih di tengah-tengah luar. Artinya walaupun terjadi pertentangan, walaupun terjadi perdebatan saudara terkasih, tetapi kita dengan segera diingatkan bahwa kita disadarkan bahwa kita salah. Artinya kita apa? Minta maaf. Itu saudara. Itulah luar biasanya ada Yesus di tengah-tengah keluarga kita. Iman, pengharapan dan kasih. Iman, pengharapan itu akan berakhir kalau kita sudah bersama Bapa di surga. Amin. Selama kita masih ada di dunia ini saudara, iman, pengharapan itu tetap harus kita berharap. Kita harus tetap beriman. Kalau kita sudah sama Yesus, buat apa lagi berpengharapan, berharap? Kalau kita sudah bersama Yesus, buat apa lagi itu beriman? Tetapi kasih itu kekal untuk selama-lamanya. Karena kerajaan Allah tidak akan pernah berakhir. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Itu tema Natal nasional. Bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya. Artinya kasihnya tidak akan pernah berkesudahan. Kasihnya selalu baru setiap hari. Oleh karena itu saudara terkasih dalam nama Yesus, kita begitu sangat-sangat bangga, sangat-sangat bersuka cita karena Yesus dilahirkan untuk apa? Menyelamatkan kita semua saudara, untuk mengubahkan kehidupan kita. Karena pada awalnya setelah Adam jatuh ke dalam dosa, artinya kita juga semuanya hidup di dalam dosa. Saya tanya saudara, siapa yang tidak berdosa di sini? Angkat tangan. Masa saya doang? Saya hanya ngasih contoh, gitu berdosa sama saya. Terus nggak ada yang kata kita semua berdosa. Makanya Allah saudara terkasih, kenapa Yesus berinkarnasi menjadi manusia? Allah berinkarnasi manusia karena Yesus Allah melihat bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga apa? Dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu apa? Yesus Kristus, walaupun melalui rahim daripada Maria. Dia yang berinkarnasi menjadi manusia. Karena yang dilayani siapa? Manusia, bukan manusia saudara. Manusia. Makanya kalau kita mau melayani manusia, kita harus menjadi manusia. Amin. Ya, harus seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan diri. Nah, oleh karena itu saudara, dia rela saudara merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Dari Bapa yang perkasa, Allah yang kekal, juru selamat, menjadi manusia. Artinya kita sama. Dia haus. Amin. Dia juga mati dikuburkan. Dia juga lapar. Kita juga lapar. Terus yang membedakan apa saudara?
Apa yang membedakan kita dengan Sang Juru Selamat? Apa? Betul. Dia tidak berdosa. Amin. Dia kudus. Dia suci, saudara. Makanya dia layak untuk ditinggikan, layak untuk diagungkan, layak untuk diakan, saudara. Amin. Nah, oleh karena itu saudara terkasih, kelahiran Yesus di dalam kehidupan kita, saudara, membawa suatu misi yang begitu luar biasa. Nah, kalau kita ringkas dari 1 Yohanes 1:9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil. Amin. Kalau kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, saudara. Jadi, terus dalam Efesus, di dalam Dia kita memiliki penebusan dan pengampunan dosa. Kita juga mengajarkan pentingnya kita mengampuni orang lain seperti Allah mengampuni kita, saudara terkasih. Itu dalam Matius 6:14 tadi. Nah, oleh karena itu Tuhan menghapus dosa saudara, menghapus dosa kita sepenuhnya, saudara. Seperti dalam Yesaya 43:25, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Amin. Mari colek kiri kanan, saudara. Yesus Kristus sang penghapus dosa. Amin. Oleh karena itu, saudara, Tuhan merencanakan bagi kita supaya kita dijadikan menjadi pemenang. Bahkan di atas pemenang apa? Lebih daripada pemenang. Artinya Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan tidak mau kita berjalan sendiri, saudara. Tuhan tidak mau kita jatuh. Sehingga di saat kita mengalami apapun, saudara, dalam kehidupan kita, kalau kita melekat, kalau kita terhubung, ada jalan keluar yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Amin. Apa yang saudara minta pasti Tuhan kasih. Kadang kita meminta seperti anak-anak juga, saudara, pasti Tuhan kasih. Amin. Itu pengalaman baru-baru saya alami seperti itu, saudara terkasih. Kemarin istri ngomong, Pak, itu apa pelek mobil itu udah bosan mengganti ya. Akhirnya saya tanya berapa, saya tanya 5 juta katanya, 5 juta. Mau dia kan? Ada saudara, ada ngobrol-ngobrol, saya duduk. Ini pengen ganti pelek itu sama apa ban. Saya bilang, 2 lagi ban yang belum diganti. Nah, terus udah tunggu seminggu, saudara. Langsung ada telepon. Pauda, panggil Pauda. Nggak usah lagi beli peleknya, nggak usah lagi beli ban. Nah, terus udah ntar saya kasih, katanya gitu. Benar, saudara terkasih, dikasih ban yang baru, pelek yang baru sesuai dengan keinginannya, saudara. Akhirnya apa? Ya, ntar pokoknya mobil saya bawa, saya pasang. Jadi artinya kita di garasi, saudara, udah di situ semua menempel ban yang baru, pelek yang baru, saudara terkasih. Padahal kita meminta hanya seperti itu saja. Kalau kita ukur dari itu ya kita, saudara, apalagi sekarang bulan-bulan Desember banyak kebutuhan, saudara terkasih. Karena kita berpikir bahwa kalau hari Natal itu semuanya harus baru. Sebenarnya tidak seperti itu. Tapi itu maksudnya udah dari dulu seperti itu, saudara. Semuanya harus baru. Padahal kita melihat bahwa Yesus segala sesuatunya sangat sederhana. Lahir juga di kandang domba. Lahir juga dia bukan di sesar, saudara. Amin. Sangat sederhana, tapi itulah namanya kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, segala sesuatu kita upayakan untuk melakukan segala sesuatu yang baru di hadapan Tuhan. Itu tanda kita bahwa kita membuktikan bahwa kita sangat menghormati dan menghargai Dia. Itu, saudara. Jadi oleh karena itu, saudara terkasih, dalam itu terjadi. Jadi banyak hal-hal yang seperti itu. Karena kita meminta dengan cara seperti itu, Tuhan dengar. Tuhan ingatkan orang ini, udah bantu. Jadi terjadi, kita alami. Jadi saudara, banyak cara-cara Tuhan, bagaimana cara Tuhan untuk menolong kita, saudara. Amin. Yang penting kita percaya, yang penting kita membuka hati, yang penting kita tetap terhubung dengan Dia, saudara. Jangan pernah, artinya bersungut-sungut. Wajar, memang manusia bersungut-sungut, saudara, tapi jangan pernah maksudnya menyalahkan Tuhan. Amin. Jangan pernah keluar dari mulut kita untuk menyalahkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah salah. Yang salah kalau kita menyalahkan Tuhan, yang salah adalah kita. Amin. Tuhan tidak pernah disalahkan, kita yang selalu salah. Kenapa? Kadang kita sering mengandalkan kekuatan kita sendiri, memakai ego kita sendiri, keinginan kita sendiri. Kita ingin seperti ini supaya itu terjadi, sehingga kalau nggak terjadi kita salahkan Tuhan. Padahal itu keinginan kita sendiri, saudara. Tapi kalau Tuhan berkehendak, saudara terkasih, seperti yang saya bilang tadi, dengan artinya seperti itu, seperti anak-anak aja kita meminta kepada Tuhan, saudara, pasti Tuhan genapi. Amin. Jadi percayalah, saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita alami pada saat ini, saudara,
dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga kita, saudara, kita minta pemulihan kepada Tuhan. Tuhan pasti bersedia, Tuhan pasti melihat. Sekecil apapun Tuhan perhatikan hidup kita, saudara terkasih. Kita lapar, Tuhan tidak mau kita lapar. Buktinya apa, saudara terkasih? Di saat para murid-murid pada saat Yesus, saudara, memberikan makan dari 5 roti 2 ikan, kan murid-murid yang bilang suruh dia pergi. Tapi apa kata Yesus? Jangan, mereka tidak boleh pergi sebelum mereka makan. Artinya Tuhan memperhatikan perut kita, saudara. Dan kadang saya perhatikan seperti dalam, ya mungkin dalam satu suku Karo, saudara, gitu. Jadi kalau kita ke rumah tanpa makan gak boleh pulang. Kalau kita ke rumahnya harus makan. Apapun ada di situ harus makan. Jadi saya perhatikan seperti itu, luar biasa. Jadi kalau kita datang berkunjung ke rumahnya, saudara terkasih, mereka tidak senang kalau kita tidak makan di rumah. Tetapi kita harus makan dulu baru kita pulang. Itu Alkitabiah, kan? Itu katakan tadi, Yesus tidak mau kita pergi pulang dengan keadaan yang lapar. Amin. Nah, oleh karena itu kita tidak perlu takut, saudara. Kita tidak perlu khawatir. Yang penting kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu sekali lagi saya ingatkan bahwa pengampunan itu merupakan suatu hal yang mutlak yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa suatu kesimpulan saya ambil, kesimpulannya saudara terkasih dari Lukas 1 ayat 30 sampai 31, kesimpulannya seperti ini, saudara terkasih. Lukas, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa inti Injil dimulai sejak kelahiran Yesus Kristus. Artinya Injil kebenaran firman Tuhan disampaikan kepada semua orang dimulai dari sejak kelahiran Yesus Kristus. Terus pengampunan dosa bukanlah konsep abstrak, melainkan pribadi nyata dalam diri Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Tinggi. Marilah kita hidup di dalam kasih karunia dan pengampunan yang telah Dia sediakan bagi kita, dan membagikan kasih dan pengampunan itu kepada sesama sebagaimana Allah telah mengampuni kita di dalam Kristus. Jadi kasih pengampunan itu harus kita bagikan kepada sesama. Kita bagikan kepada istri, kita bagikan kepada anak, begitu juga sebaliknya, saudara. Saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Karena apa? Tuhan untuk menyelesaikan segala rencananya dimulai dari keluarga. Gereja ini ada pasti dimulai dari keluarga. Amin. Artinya gereja ini kita berkumpul di sini semua karena keluarga. Tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa berjalan sendiri. Oleh karena itu, saudara, keluarga itu begitu penting bagi Tuhan, saudara. Sangat-sangat penting. Oleh karena itu kita harus menghargai. Amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pengampunan itu suatu hal yang mutlak. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, tetap bersukacita, tetap bersemangat di tahun 2025, di penghujung tahun 2025, di tahun bulan Desember ini, saudara, kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kita akan merayakan Natal bersama-sama. Oleh karena itu, saudara terkasih, jangan ada lagi yang memiliki akar pahit, jangan ada lagi yang memiliki rasa iri hati, kecemburuan kepada sesama, tetapi mari tanggalkan semuanya, saudara, supaya kita memasuki tahun 2006, semuanya beban kita terlepas, kita akan mengalami damai sejahtera, kita akan mengalami namanya pemulihan, kita akan mengalami yang namanya kedamaian, bahkan sukacita dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu, saudara, menanti janji Tuhan dalam hidup kita dibutuhkan keberanian dan ketaatan. Mari coba kiri kanan, dibutuhkan keberanian dan ketaatan. Harus berani dan taat, saudara terkasih. Harus berani melangkah, harus berani bersaksi kepada semua orang. Amin. Amin. Karena itulah yang Tuhan persiapkan untuk mengabarkan pengabaran Injil kepada semua orang. Amin. Saya percaya gereja ini penuh kalau kita melakukan hal seperti itu. Amin. Amin. Oleh karena itu, saudara terkasih, bahwa karena pengampunan itu merupakan inisiatif Allah. Pengampunan itu kita tidak bisa menciptakan sendiri, karena pengampunan ini berasal dari Allah, saudara. Dia melakukan awal pengampunan itu. Makanya saya katakan tadi, kita diampuni untuk mengampuni, kita diberkati untuk memberkati. Seperti itu, saudara terkasih. Jadi oleh karena itu, saudara, kita semua sebagai alatnya Tuhan. Tuhan memperlengkapi kita, saudara, untuk melakukan segala rencananya.
Nah, kedatangan Yesus adalah rencana Allah yang dimulai melalui Maria, menunjukkan Allah bekerja melalui hal yang tampak sederhana untuk tujuan besar. Semuanya sederhana. Seperti saya katakan tadi, lahir di kandang domba, lahir bukan di sesar, saudara. Semuanya serba-serba sederhana. Lahir juga pakaiannya pakaian jubah. Ya, kita sudah melihat bukan yang baru seperti ini, saudara, biru-biru ganteng-ganteng, saudara. Enggak. Luar biasa, saudara terkasih. Jadi kita sangat bersyukur Yesus berkorban supaya kita bisa seperti ini, saudara. Amin. Amin. Itu kita syukuri, saudara. Yesus berkorban untuk kita supaya kita bisa menikmati. Jadi kita harus juga mau berkorban untuk senantiasa datang, berlutut, meminta, memohon kepadanya. Amin. Nah, oleh karena itu, saudara terkasih, dalam pengampunan dibutuhkan ketaatan dan iman. Ketaatan Maria menjadi teladan bagi kita untuk menerima panggilan dan rencana Allah dalam hidup kita. Kita belajar dari Maria. Maria dia taat, dia berkata merendahkan diri bahwa saya ini adalah hamba Tuhan. Hamba itu harus taat kepada Tuhan. Men? Harus taat kepada Tuhan. Kita sebagai hamba harus taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Terus taat kepada firman Tuhan. Itu yang kita lakukan, saudara terkasih. Artinya kita sanggup, mampu atau tidak mampu, kita percaya bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita untuk memampukan kita, untuk memberikan roh pengertian, untuk memberikan hikmat bagi kita, sehingga kita bisa menjalankan dan melakukannya. Amin. Roh Kudus ada dalam diri kita, saudara. Terus, saudara terkasih, awal pengampunan atau keselamatan itu kita dapat dari kelahiran Yesus, adalah titik awal penebusan dunia dari dosa dan permulaan kerajaan Allah yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Kita percaya, saudara terkasih, kita berada dalam kerajaan yang kekal, yang kerajaan tidak pernah berakhir, tetapi selama-lamanya, saudara. Amin. Nah, setelah kita juga dipanggil, kita tetap bersama dengan Dia. Tidak selalu memberikan yang terbaik bagi kita, diberikan yang terbaik bagi kita. Itu bukti bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Amin. Tetap kompak, tetap solid, saudara, saling menopang antara satu dengan yang lain. Karena apa, saudara terkasih? Gereja ini artinya bisa bertumbuh, artinya kita yang dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk mengembangkan supaya melebar ke kiri dan ke kanan. Amin. Tuhan, wadahnya Tuhan sudah sediakan, saudara. Tapi bagaimana cara kita untuk apa? Menuai. Kita sebagai penuh-penuh, bagaimana cara kita, saudara terkasih? Pasti kalau kita minta Tuhan, Tuhan pasti kasih cara yang terbaik bagi kita supaya tempat ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa, saudara terkasih. Amin. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus, saudara. Kita buka hati kita untuk menyambut Natal. Saya dengar Natal ini tanggal 24. Tanggal 24, saudara. Ya, puji Tuhan. Itu sungguh luar biasa, berarti pas waktunya. Ya kan, kalau ada sebagian sebelum Natal sudah ada yang bernatal, tapi ini tanggal 24 malam. Ya, puji Tuhan, saya percaya, saudara terkasih, semuanya akan berjalan dengan baik, tidak ada halangan, semuanya lancar, dan seluruh segala sesuatu yang dilakukan di tempat ini tidak lain satu hanya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya, saudara terkasih, ya puji nama Tuhan. Oleh karena itu, saudara terkasih, kita tetap harus meresponi firman Tuhan dengan baik dalam kehidupan kita. Lakukanlah dengan segenap hati, lakukanlah tanpa bersungut-sungut, lakukanlah tanpa rasa kecewa. Oleh karena itu, saudara, lepaskan segala kekhawatiran, lepaskan segala ketakutan yang terjadi dalam kehidupan kita, karena kita percaya, saudara, bahwa Allah yang selalu memperhatikan, Allah yang selalu memperdulikan saudara dan saya, Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, saudara terkasih, karena Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Amin. Nah, oleh karena itu, saudara terkasih, saya bersyukur, saudara, masih ada waktu kesempatan di tahun ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Udah hampir setahun lebih, mungkin gak kesini, saudara, tapi saya ingat ini yang ketiga kali saya berada di hadapan Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur, artinya Tuhan berikan kesehatan, kita bisa bertemu. Artinya walaupun kita berbeda-beda, tetap satu. Satu tujuan kita adalah apa? Memuliakan Tuhan. Tujuan kita hanya satu. Amin. Tujuan kita hanya satu, yaitu apa? Untuk menggapai kerajaan surga. Caranya boleh berbeda, tapi tujuannya hanya satu. Amin. Nah, oleh karena itu, saudara terkasih, itu yang harus kita pegang. Komitmen itu yang harus kita pegang. Kita harus mau mengambil langkah, mau melepaskan ego untuk senantiasa saling mengampuni antara satu dengan yang lain, sehingga apa? Damai sejahtera
selalu akan mengalir di tengah-tengah kita. Amin. Nah, puji nama Tuhan saudara. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini, ya saya simpulkan saudara terkasih, di mana yang pertama tadi bahwa firman yang kita bahas itu membahas tentang bahwa janji yang dijanjikan Tuhan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya digenapi di dalam Lukas 1 ayat 31 tadi saudara, bahwa penggenapan janji Tuhan bahwa juru selamat itu akan datang, yaitu Yesus Kristus saudara. Terus yang kedua saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa dikatakan dia akan menjadi yang besar, di kerajaannya tidak akan pernah berakhir. Itu menandakan bahwa itu menceritakan tentang identitas Tuhan kita yang kita sembah, Yesus Kristus, bahwa dia adalah Raja di atas segala raja. Amin. Terus yang ketiga saudara, kita harus dalam segala sesuatu kita harus meresponi dengan iman dan ketaatan dalam kehidupan kita. Amin. Saya kira biarlah firman Tuhan saudara terkasih hari ini bisa menjadi kekuatan bagi kita saudara, yang senantiasa membangun, memotivasi kita untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Karena janji Tuhan iya dan amin. Nah, katakan amin. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan, kita akan respon firman Tuhan dengan satu pujian saudara terkasih.